Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Pagi ini kita akan bercerita tentang pentolan orang Yahudi sebagai penguasa teknologi dunia. Dalam sebuah kunjungan ke Eropa beberapa tahun silam kala Ahmadinejad menjabat sebagai presiden Iran, dia sangat terkesan dengan kemajuan Eropa. Alamnya yang indah, tertata, yang disebutnya memang tepat sebagai kunjungan wisata. Namun, entah mengapa tiba-tiba pembicaraan dia berbelok pada soal Palestina dan Yahudi di Israel. Kala itu dia berkata, alangkah tidak adilnya keindahan Eropa ini ternyata yang orang lain menelan getahnya, orang kulit putih Eropa lah yang membantai Yahudi. Tapi imbas dari rasa penyesalan Eropa itu kemudian menimpakan sisi buruknya ke Palestina. Semua tahu apa yang dikatakan Eropa itu benar. Pembentukan Israel tak lepas dari imbas tentang siapa menjadi pemenang Perang Dunia II. Kala itu negara baru bermunculan. Inggris dengan Perdana Menteri Winston Churchill lah adalah pihak yang paling getol mendukung pembentukan Israel. Namun sebelum lanjut, mari kita kembangkan channel ini dengan like serta subscribe. Tentunya dengan like dan subscribe Anda akan mendapatkan notifikasi pertama tentang update berita, info serta kabar terbaru dengan berbagai informasi unik dari Intesa Studio. Pesan kami, biasakan menonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham ya sahabat Intesa. Para pemenang Perang Dunia II itu bahkan sempat memilihkan lokasi bagi negara baru Zionis Yahudi dengan akan menempatkannya di Amerika Latin atau di sebuah wilayah di tengah benua Afrika yaitu Uganda. Dan lagi-lagi di sini Palestina dibohongi Inggris, di mana pada tahun 1915 dia diberi janji mendapatkan kemerdekaannya. Namun ini kemudian diingkari Inggris yang kemudian pada 1917 membangun komitmen baru dengan kaum Zionis untuk membentuk negara Yahudi Israel. Dalam hal ini memang tercium sentimen Inggris kepada kaum Yahudi yang muncul sejak era Perang Salib pertama. Semenjak itu, setiap kepergian tentara salib dari Inggris ke Yerusalem, pasukan Inggris pasti selalu membantai kaum Yahudi yang tinggal atau berada di sepanjang jalan ketika hendak ke Yerusalem. Dan disinilah muncul istilah antisemit yang kemudian pada zaman modern diteruskan oleh orang Eropa lainnya, yakni sang Führer Jerman Adolf Hitler. Fakta lainnya, sepanjang kebesaran kekhalifahan Islam, hubungan antara Muslim dan Yahudi tak ada masalah dan harmonis. Mendiang cendekiawan Dr. Andes Nurcholish Madjid malah melambangkan pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Spanyol ketika agama yaitu Islam, Yahudi, Kristen menjadi tulang punggung peradaban kekuasaan itu. Nurcholish melambangkannya layaknya segitiga yang kokoh penopang kekhalifahan tersebut. Tidak ada kisah tentang pembantaian kaum Yahudi kala itu. Tak ada, bahkan kemudian baik Muslim maupun Yahudi menjadi korban kala tentara salib Eropa bisa menguasai Abbasiyah dan melakukan inkuisisi. Siapa yang menjadi korban? Ya orang Islam dan Yahudi, kata mendiang Nurcholish dalam sebuah pengajian di Hilton, Jakarta. Lalu apa buktinya? Muslim malah menjadi pelindung Yahudi kala dipermak budaya antisemit Eropa? Jawabannya banyak sekali. Sudah banyak kisah mengenai kesediaan kaum Muslim di Albania, negara Balkan, Eropa Selatan, saat menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran tentara Gestapo Nazi. Bahkan bukan hanya itu, kala kaum Yahudi dikejar harus dibunuh atau mengganti agama kala bersama Muslim terusir dari kekuasaan Abbasiyah, mereka banyak sekali berlindung ke wilayah Turki yang kala itu tengah tumbuh dinasti baru yang bernama Kekhalifahan Ottoman. Dan bukti eratnya hubungan Turki dengan Yahudi itu terjejak sampai sekarang. Hanya Turkilah dari dahulu hingga hari-hari ini masih lestari atau punya hubungan diplomatik dengan Israel. Adanya hubungan diplomatik yang tak terputus itulah yang kerap dimanfaatkan oleh Presiden Turki untuk memperingatkan Israel bila bertindak keterlaluan. Ingat, wilayah Yerusalem, Palestina, bahkan wilayah Israel pada masa lalu adalah bekas kekuasaan Ottoman Turki. Jadi, apa yang dikatakan Ahmadinejad mengenai nasib malang Palestina sebagai ironi rasa bersalah orang Eropa terhadap kaum Yahudi itu benar adanya. Antisemit atau anti-Yahudi bukan lahir dari perilaku budaya kaum Islam. Itu budaya Eropa yang terwariskan dari zaman dahulu kala.
Buktinya apa? Ya, gampang saja. Lihat saja film-film barat yang berkisah tentang nasib kaum Yahudi di dalam masyarakat Eropa. Pada sebuah film, selain dibunuh dengan dimasukkan ke dalam kamar gas oleh Nazi, masyarakat Eropa kala itu memang kerap memperlakukan sangat buruk kepada kaum Yahudi. Mereka misalnya tak boleh berjalan kaki di atas trotoar yang katanya hanya khusus untuk orang kulit putih Eropa. Kala itu, bila ada orang berpapasan dengan orang Yahudi di trotoar, dia meludahi si Yahudi sembari mendorongnya agar berjalan di atas badan jalan saja. Lalu, bukti lain sisa persekusi terhadap kaum Yahudi dalam budaya Eropa lainnya? Ini juga terlihat pada sosok nenek sihir yang naik sapu dan berhidung bengkok. Bahkan orang yang suka bohong pun dilambangkan oleh sosok berhidung panjang, yaitu Pinocchio. Hidung panjang dan bengkok jelas sekali mengacu pada sosok orang Yahudi. Sisa anti-Yahudi di Amerika Serikat yang dikatakan sebagai bapak asuh Israel juga tetap lestari. Di sana ada sebutan harga Yahudi, yakni harga yang terasa aneh alias tak bulat. Misalnya ada bandrol harga yaitu 16.950, bukan dipaskan saja menjadi 17.000. Bahkan di California ada olok-olok soal sebutan peyorasi kepada kaum Yahudi yang lestari. Kisahnya ini terkait ketika wilayah itu dibuka pertambangan emas yang membuat banyak sekali orang berdatangan. Namun, beda dengan yang lain, para keturunan Yahudi tak mau menjadi penambang. Mereka memilih membuka toko dan bank. Nah, ketika tambang emas tiba masanya berakhir, ternyata yang bisa hidup makmur hanya keturunan Yahudi yang tak mau menjadi penambang, memilih jadi pembisnis dan bankir. Sementara para penambang, pendatang dan keturunannya tetap hidup miskin. Disinilah kemudian lestari kebencian kepada Yahudi di sebagian benak warga Amerika dengan menyebut mereka orang kikir dan mau menang sendiri. Jadi, lagi-lagi terbukti bila tuduhan Muslim adalah antisemit dan ketika berkuasa membunuh kaum Yahudi adalah mitos. Dalam Perang Dunia II misalnya, memang Palestina memihak Jerman, tapi itu pilihan karena Eropa atau Inggris sudah mengkhianati perjuangan kemerdekaan mereka. Hitlerlah yang kala itu memberikan angin kepada Palestina, sedangkan Eropa malah mempersekusinya karena Arab dan Muslim diidentikan sebagai warga dari kekhalifahan Ottoman. Jadi, mitos mana? Coba yang terus didustakan. Sahabat Intesa, itulah sepotong kisah tentang ruwetnya cerita hubungan Israel dan Palestina hingga hari ini. Banyak sekali propaganda media yang sebetulnya tak semua betul, namun jelas hubungan konflik Palestina dan Yahudi bukan serta-merta dibumbui agama, namun dosa-dosa masa lalu dari akibat kejahatan perang, khususnya Perang Dunia II. Lalu apa pendapat Anda tentang Yahudi dan Palestina? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.